Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfajar Mahardika dengan NIM H1C021-024. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi dari mata kuliah Geologi Batubara, yang mana dibagi menjadi 3 topik, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang membahas tentang batubara sebagai sumber daya energi dan potensi di Indonesia. Yang kedua ada proses pembentukan batubara yang dimulai dari gambut hingga menjadi batubara yang matang. Dan yang ketiga ada petrologi batubara, baik dari sisi litotip yang bisa dilihat oleh mata telanjang dan dari sisi masteral yang hanya bisa diamati oleh mikroskop. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan gambaran dimulai dari konteks makroenergi nasional sampai ke detail secara mikroskopis penyusunan dari batubara itu sendiri. Langsung saja saya mulai dari yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada poin pertama di pendahuluan ini yaitu sumber daya geologi untuk energi. Kita sudah dapat tahu bahwa batu bara itu sendiri merupakan sumber daya geologi yang dapat digunakan sebagai sumber daya energi. Sumber daya energi ini sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan gas bumi, batu bara, serta gas metana batu bara atau coal bed methane. Yang kedua ada sumber daya yang berasal dari non-fosil seperti panas bumi atau geotermal, nuklir yang berasal dari mineral radioaktif, serta air, matahari, dan angin. Nah, kedua kelompok dari sumber daya ini kemudian dapat melalui tahap pengolahan seperti pemurnian, penghilangan, maupun pembangkit listrik yang sebelum akhirnya menghasilkan sumber energi berupa bahan bakar dan listrik yang dapat digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Kemudian posisi batu bara dalam bauran energi yang mana dapat dilihat secara data historis mengenai posisi energi Indonesia dan dunia pada tahun 1999, komposisi energi primer di Indonesia ini masih didominasi oleh minyak bumi dan gas bumi, yang mana masing-masing sekitar 34,5%. Sementara batu bara baru hanya menyumbang sekitar 8,5% dan tenaga lainnya sekitar 6,6%. Namun, dapat dilihat bahwa meskipun posisi batu bara dalam bauran energi saat itu masih kecil, ternyata terdapat rasio cadangan terhadap produksi atau biasa disebut R per ratio untuk batu bara ini yang mana jauh lebih panjang, yaitu sekitar 58 tahun, dan jika dibandingkan dengan minyak bumi yang hanya sekitar 10 tahun. Dan juga ada gas alam itu yang sekitar 41,8 tahun. Yang mana artinya, walaupun batu bara itu sendiri memiliki kontribusi yang kecil, batu bara ini memiliki potensi ketahanan cadangan yang jauh lebih panjang untuk mendukung kebutuhan energi nasional secara jangka panjang. Kemudian juga ada kebijakan energi nasional. Untuk kebijakan energi nasional ini dapat diketahui melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 yang kemudian mengarahkan Indonesia untuk melakukan diversifikasi energi. Dan pada tahun 2006, komposisi dari minyak bumi itu sekitar 54%, dan gas bumi itu 27%. Batu bara 14% dan sumber daya lain itu 5%. Namun, target untuk tahun 2025 ini sangat berbeda. Minyak bumi justru ditargetkan untuk turun menjadi hanya 20%, sementara batu bara akan dinaikkan menjadi 33%. Gas bumi menjadi 30% dan sumber daya energi lain, termasuk energi terbarukan, itu menjadi 17%. Dan juga ada proyeksi jangka panjang mengenai sasaran energi primer, di mana pertumbuhan penyediaan energi primer diperkirakan sekitar 1,9 sampai 2,1% per tahun. Bahkan dalam skenario yang lebih lanjut itu disebutkan bahwa energi yang terbarukan itu diproyeksikan bisa mencapai sekitar 75% dari bauran energi pada elemen tinggi yang akan datang di masa depan. Meskipun dalam skenario business as usual, energi fosil masih tetap mendominasi hingga tahun 2060. Sebagai tambahan, pada tahun 2024, bauran energi terbaru Indonesia tercatat sekitar 14,6% untuk energi terbarukan. Sementara target dalam peraturan presiden kebijakan energi nasional adalah 19 sampai 23% pada tahun 2030. Yang mana ini menunjukkan bahwa ada transisi energi yang masih memerlukan upaya besar untuk mencapai target tersebut.
Untuk selanjutnya kita masuk ke potensi batu bara di Indonesia. Uh, Berdasarkan data resmi, Indonesia memiliki total sumber daya batu bara sekitar 96,2 miliar ton dengan cadangan sekitar 46 miliar ton. Sebaran batu bara ini terkonsentrasi menjadi terutama ada di 2 pulau besar yaitu Sumatera dan Kalimantan, yang mana terlihat jelas pada peta di titik-titik sebaran lokasi tambang. Batu bara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai kalorinya menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas kalori rendah yaitu di bawah 4.200 kilokalori per kilogram. Kalori sedang antara 4.200 sampai 5.200 kilokalori per kilogram. Dan kalori tinggi yaitu di atas 52.000 kilokalori per kilogram. Nah, klasifikasi ini tuh penting karena berkaitan langsung dengan kualitas dan nilai ekonomis batu bara sebagai bahan bakar. Kemudian terdapat juga perbandingan visual antara batu bara dengan material lain yang secara genetik terkait karbon seperti diamond dan grafit. Namun keduanya secara tegas bukan termasuk kategori batu bara meskipun sama-sama berbasis karbon. Kemudian kita masuk ke lingkungan dan tipe batu bara. Menurut Thomas pada tahun 2013, lingkungan pengendapan yang menghasilkan batu bara adalah sungai dan delta. Dan ditambahkan menurut McCabe, pada tahun 1984 ada dua tipe batu bara. Yang pertama adalah humic coal yang berasal dari bagian tumbuhan yang bersifat makroskopis atau bisa dilihat dengan mata, seperti batang, cabang, dan daun, yang mana sebagian besar ini berasal dari gambut atau peat. Yang kedua adalah sapropellic coal yang berasal dari bagian tumbuhan yang bersifat mikroskopik, seperti spora dan alga yang akan diendapkan sebagai lumpur subakuatik di bawah kondisi anaerobik atau kondisi yang minim oksigen. Dan pada materi juga dapat dijelaskan morfologi sungai dan delta secara lebih rinci mencakup elemen-elemen seperti floodplain, point bar, channel, leaf, hingga distributary channel pada sistem delta. Yang mana semua ini merupakan sublingkungan yang berpotensi menjadi tempat akumulasi gambut yang kelak akan berubah menjadi batu bara. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua yaitu pembentukan batu bara. Untuk proses pembentukan batu bara secara umum itu dilakukan secara bertahap atau biasa disebut dengan proses qualification. Prosesnya dimulai dari tumbuhan yang hidup di lingkungan rawa-rawa, serasah atau sisa-sisa tumbuhan ini jatuh ke lantai rawa yang tergenang, kemudian akan terakumulasi dan mengalami pembusukan yang tidak sempurna. Sedimen kemudian akan terakumulasi dan materi organik ini berubah menjadi gambut atau peat. Gambut inilah yang kemudian mengalami litifikasi atau pemadatan menjadi batuan, sehingga akan terbentuklah batu bara. Melalui proses yang melibatkan 3 faktor utama, yaitu waktu, suhu, dan tekanan, yang mana akan merubah gambut ini akan menjadi berubah menjadi batu bara lignit yang kemudian menjadi subbituminus, lalu berubah lagi menjadi bituminus, dan akhirnya berubah lagi menjadi antrasit, yang mana antrasit ini sendiri itu peringkat batu bara yang tertinggi. Nah, semakin tinggi peringkatnya, semakin matang pula batu bara tersebut secara kimiawi. Kemudian ada yang dinamakan konsep Mayer. Nah, konsep Mayer ini adalah yaitu lahan basah tempat gambut itu terakumulasi. Karakteristik dari Mayer ini juga dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Ya, pertama ada evolusi flora, iklim, serta posisi geografis atau struktur daerah tempat Mayer tersebut berada. Kemudian kita juga dapat belajar bahwa vegetasi ini berubah sepanjang waktu geologi. Pada materi kali ini itu menunjukkan perbandingan tipe vegetasi pada masa Cretaceous di mana konfigurasi benua masih berbeda dari sekarang dengan tipe vegetasi masa kini. Perubahan komposisi organisme penyumbang materi organik ini mulai dari bakteria purba, cyanobacteria, alga hingga tumbuhan yang berbunga atau angiospermae juga dapat berkaitan dengan kejadian-kejadian penting dalam evolusi bumi dan kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke tipe dan perkembangan Mayer. Ada 2 mekanisme utama dalam pembentukan Mayer. Yang pertama ada paludification atau sering disebut dengan swamping, yaitu pembentukan Mayer di atas tanah yang sudah berhutan atau padang, yang terjadi karena adanya proses autogenik internal berupa perubahan iklim.
Yang kedua ada terrestrialization, yaitu pembentukan Mayer melalui pengisian material organik pada tubuh air. Misalnya dengan adanya ekstensi tumbuhan di pinggir danau yang lambat laun memenuhi cekungan air tersebut. Yang mana dari Mayer ini sendiri itu juga diklasifikasikan berdasarkan sumber nutriennya. Yang pertama ada ombrotropik, yaitu Mayer yang suplai nutrien untuk tumbuhannya berasal dari air hujan. Uh, Istilahnya yaitu Ombrogenous. Nah, yang kedua ada minerotropik atau reotropik, yaitu Mayer yang suplai nutriennya berasal dari mineral dalam tanah atau batuan. Bisa juga dari aliran sungai atau danau. Istilahnya yaitu topogenous. Nah, selain itu, Mayer juga dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi terhadap muka airnya. Ada 3 pembagian. Yang pertama ada limnic atau limnetic, yaitu terbentuk pada air yang air dalam oleh tumbuhan yang mengambang atau memiliki akar panjang. Yang kedua ada telmatic, yaitu terbentuk tepat pada permukaan air, yang mana kadang mengalami pembanjiran berkala. Dan yang ketiga ada terrestric, yaitu terbentuk di atas muka air. Kemudian ada syarat-syarat agar deposit gambutnya ini tebal. Yang mana yang pertama, air tanah harus naik secara perlahan sehingga muka air selalu konstan mengikuti posisi permukaan deposit gambut yang terus bertambah tinggi. Yang kedua, Mayer harus terlindungi dari adanya penggenangan atau banjir oleh air sungai atau air laut yang cukup besar dan berlangsung lama agar gambut tidak tererosi. Dan yang ketiga juga tidak boleh ada gangguan oleh deposisi sedimen fluviatil karena masuknya sedimen plastik akan mengencerkan atau mengkontaminasi materi organik dan menghentikan proses akumulasi gambut murni. Dan kemudian ada konsep dari Stacked Mayer, yaitu tumpukan beberapa lapisan Mayer yang terbentuk secara bertahap dalam satu kolom stratigrafi, yang mana akan dipisahkan oleh sisipan material anorganik maupun organik yang tidak teroksidasi sempurna. Dan dari pembahasan tadi itu dapat diketahui bahwa dalam satu sel batu bara ini sebenarnya bisa terbentuk dari beberapa fase pembentukan Mayer yang bertumpuk, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu petrologi batu bara. Yang pertama ada litotip. Nah, untuk litotip ini termasuk ke dalam skala makroskopis. Untuk litotip itu sendiri merupakan pita-pita lapisan pada seam batu bara yang bisa dikenali dengan mata telanjang berdasarkan kilap, warna, tekstur, dan tipe stratifikasinya. Di sistem ICCP sendiri ini membagi litotip pada batu bara bituminus menjadi 5 jenis. Vitrine yang cerah dan berkilap seperti kaca dengan pecahan konkoidal, Clarine yang semi cerah dengan stratifikasi yang sangat halus, Duren yang kusam, keras dan permukaannya kasar, Fusen yang berkilap sutra dan berserat, dan juga mudah rapuh, serta Chlorodurene yaitu kombinasi dari lapisan dull coal dominan dengan sisipan bright coal. Ada juga sistem klasifikasi alternatif dari Australia oleh Diesel yang menggunakan presentasi relatif lapisan tipis terang dan kusam sebagai kriteria pembeda. Untuk batu bara yang berperingkat lebih rendah atau sangat rendah seperti gambut atau lignit awal, klasifikasinya ini berbeda karena batu bara jenis ini itu belum terkonsolidasi secara sepenuhnya. Klasifikasi berdasarkan struktur, yaitu stratified dan unstratified, dan tingkat gelifikasinya yang tercermin dari warna mulai dari kuning yang belum tergelifikasi, coklat yang gelifikasinya lemah, hingga hitam yang sudah tergelifikasi penuh. Kemudian kita masuk ke skala mikroskopis, yaitu ada istilah yang namanya maseral. Maseral itu berupa individu material organik yang hanya bisa dikenali dengan pengamatan mikroskopis berupa sisa-sisa tumbuhan yang terawetkan dan juga bentuk dan strukturnya atau hasil degradasinya. Maseral ini dikelompokkan menjadi 3 grup besar. Yang pertama ada vitrinit yang berasal dari material humik tumbuhan seperti lignin dan selulosa. Yang kedua ada litinit yang berasal dari sisa tumbuhan yang kaya hidrogen seperti sporopolenin dan resin. Dan juga ada inertinit yang berasal dari sisa tumbuhan yang kaya karbon, yang mana umumnya merupakan hasil oksidasi atau proses pembakaran purba. Nah, tiap-tiap grup maseral ini memiliki karakteristik warna optik yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat kematangan batu baranya. Bisa dibedakan secara lebih lanjut menggunakan mikroskop fluorensi di bawah sinar biru.
di mana vitrinit dan inertinit tampak berwarna gelap, sedangkan liptinit itu berwarna kuning. Selanjutnya kita masuk ke ada konsep mikrolitotip, yaitu asosiasi beberapa masteral yang muncul bersama dalam satu pita mikroskopis. Berdasarkan jumlah grup masteral yang terlibat, mikrolitotip dibagi menjadi monomasteral, bimasteral, dan trimasteral. Dengan terdapat dua aturan baku, yaitu minimal 5% komposisi dan lebar pita minimal 50 mikron. Untuk batu bara yang kaya akan kandungan mineralnya, ada klasifikasi lain juga yang secara khusus disebut karbominerit, seperti karbogilit untuk kandungan mineral yang mengandung lempung, karbogilit untuk kandungan yang mengandung mineral sulfida, dan karbankerit yang mengandung karbonat. Kemudian analisis dari komposisi masteral ini juga memiliki banyak aplikasi praktis dalam ilmu geologi, dimulai dari diagenesis, identifikasi dan korelasi lapisan batuan antar lokasi, stratigrafi, paleogeografi, tektonik, hingga eksplorasi hidrokarbon. Dan juga terdapat indeks kuantitatif yang dikembangkan dari rasio komposisi masteral, seperti Tissue Preservation Index dan Gelification Index dari Diesel yang digunakan untuk merekonstruksi kepadatan vegetasi purba serta tingkat kebasahan lingkungan pengendapan air di masa lalu. Dan dari pembahasan kali ini itu dapat disimpulkan bahwa posisi batu bara dalam sistem energi nasional dan potensinya ini cukup besar di Indonesia, yang mana kemudian kita juga harus memahami dari mekanisme pembentukan batu bara yang dimulai dari gambut sebagai awal dari terbentuknya batu bara. Dan juga ada konsep Mayer hingga syarat-syarat geologis yang memungkinkan terbentuknya deposit gambut yang tebal. Dan juga pada pembahasan kali ini dapat diklasifikasikan, dapat dipelajari cara mengklasifikasi dan menganalisis batu bara baik secara makroskopis maupun secara makroskopis melalui litotip maupun secara mikroskopis melalui masteral dan mikrolitotip. Dan pembahasan kali ini menjadi dasar yang sangat penting sebelum masuk ke eksplorasi dan analisis dari kualitas batu bara yang akan dibahas selanjutnya. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.